Kalau kamu lahir di Weton Pon, hati-hati. Ada 3 larangan besar yang tidak boleh kamu langgar seumur hidup. Banyak orang Pon yang dulunya hidupnya lancar, tiba-tiba rezekinya seret, usahanya jatuh, bahkan rumah tangganya hancur. Dan semua itu karena mengabaikan pantangan ini. 3 larangan besar yang tak boleh dilanggar oleh siapapun yang lahir di Weton ini. Pantangan-pantangan ini bukan sekadar mitos turun-temurun, melainkan hasil pengamatan spiritual para leluhur Jawa terhadap keseimbangan energi manusia dengan semesta. Siapapun yang melanggarnya, cepat atau lambat akan merasakan akibatnya. Larangan pertama bagi Weton Pon adalah bersikap sombong dan merendahkan orang lain. Pemilik Weton Pon dikenal punya aura kuat dan mudah dihormati. Tapi seringkali aura itu berubah menjadi kesombongan tanpa disadari. Saat hati mulai tinggi dan merasa paling tahu, energi bumi yang menjadi pelindung mereka justru menjauh. Ngajeni lian iku kunci kawelasan Gusti. Menghormati orang lain adalah kunci turunnya kasih Tuhan. Jadi, begitu kesombongan tumbuh, pintu rezeki pun tertutup rapat. Larangan kedua adalah mengabaikan orang tua atau guru spiritual. Orang Pon memiliki garis spiritual yang kuat, namun kekuatannya hanya aktif bila mereka tetap nyambung dengan restu orang tua dan pembimbingnya. Sekali mereka durhaka, doa yang seharusnya menjadi pelindung justru berbalik menjadi penghalang. Banyak pemilik Weton Pon yang hidupnya tersendat karena tidak menjaga hubungan baik dengan orang tua, atau merasa bisa berjalan sendiri tanpa nasihat. Padahal bagi mereka, restu orang tua bukan hanya simbol, melainkan energi kehidupan yang nyata. Saat restu itu hilang, seluruh usaha yang dijalankan terasa seperti melawan arus. Larangan ketiga adalah menyakiti hati pasangan atau orang yang mencintainya tulus. Dalam perhitungan Weton, Pon membawa unsur air yang sensitif terhadap emosi batin. Ketika mereka membuat seseorang menangis karena kesombongan atau ketidaksetiaan, energi air dalam dirinya menjadi keruh. Hal ini menyebabkan keseimbangan rezeki dan kesehatan batin ikut terganggu. Tidak sedikit orang Pon yang setelah mengkhianati pasangan, justru kehilangan arah hidup, bisnis runtuh, karier terhenti, bahkan hubungan sosialnya memburuk. Semua karena batinnya tidak lagi selaras dengan aliran energi kasih sayang yang menjadi sumber kekuatan utama Weton ini. 3 larangan ini tampak sederhana, namun efeknya luar biasa besar bagi kehidupan. Bila ketiganya dilanggar secara terus-menerus, hidup pemilik Weton Pon akan seperti berada dalam lingkaran tanpa arah. Kerja keras tak berbuah hasil, hubungan selalu retak, dan batin terasa gelisah. Namun bila dijaga dengan tulus, energi Weton Pon akan berubah menjadi magnet rezeki dan pelindung yang kuat. Semesta akan membuka pintu-pintu baru yang dulu tertutup. Langkah pertama adalah menyucikan batin melalui permohonan maaf dan sedekah tulus. Orang yang lahir pada Weton Pon membawa getaran energi bumi dan air, 2 unsur yang sangat peka terhadap keikhlasan hati. Maka bila pernah bersikap sombong, menyakiti hati orang tua, atau menelantarkan pasangan, lakukan permohonan maaf dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya lewat kata, tapi juga lewat tindakan. Lalu iringi dengan sedekah diam-diam, entah memberi makan orang lapar, membantu yang kesulitan, atau sekadar berbagi dengan niat membersihkan jalan hidup. Sedekah bagi orang Pon bukan sekadar amal, tapi sarana mengembalikan keseimbangan energi yang terguncang. Langkah kedua adalah melakukan ritual penyelarasan diri dengan alam. Leluhur Jawa percaya bahwa setiap Weton memiliki penjaga alamiah yang bersemayam di sekelilingnya. Untuk Weton Pon, penjaganya berhubungan dengan tanah dan air. Karena itu, sangat baik jika sesekali melakukan kungkum, berendam, di air yang mengalir, terutama saat malam Selasa atau Jumat Kliwon, sambil membaca doa atau zikir menenangkan hati. Tujuannya bukan untuk hal mistis, melainkan untuk membersihkan energi negatif yang menempel akibat perbuatan masa lalu. Langkah ketiga adalah menjaga tutur kata dan sikap rendah hati. Orang Pon memiliki ucapan yang kuat,
sehingga kata-kata mereka bisa menjadi doa sekaligus kutukan bagi diri sendiri. Karena itu, hindari berkata kasar, meremehkan orang lain, atau mengeluh berlebihan. Biasakan berbicara lembut, memuji orang lain, dan mensyukuri hal kecil. Perlahan-lahan, energi positif akan terkumpul dan memancarkan aura keberuntungan. Bahkan dalam keheningan pun, semesta tahu kapan seseorang benar-benar berubah. Selain itu, penting pula bagi weton pon untuk menjalin hubungan harmonis dengan orang tua dan pasangan. Restu mereka adalah sumber daya hidup yang tak ternilai. Mendoakan mereka setiap hari, mengirim doa bagi yang sudah tiada, dan menjaga kepercayaan yang diberikan, adalah cara terbaik untuk memperkuat ikatan spiritual yang menjadi sumber rezeki sejati. Dan yang terakhir, lakukan laku prihatin ringan. Misalnya puasa Senin Kamis, bangun malam untuk berdoa, atau menahan diri dari kemewahan berlebihan. Tujuannya bukan menyiksa diri, melainkan menenangkan nafsu yang sering menjerumuskan pemilik weton pon ke arah kesombongan dan ketidakseimbangan batin.